Bagus Pak Jokowi, jangan dilihatkan ijazahnya, nggak usah. Biar ini apa, dunia ini kayak war gitu loh, biar berisik dunia ini, ya kan? Apalagi dunia politik ini kan berisik. Udah Pak Jokowi, nggak usah dilihatkan lah ijazahnya, ya nggak usah. Ngapain, nggak penting ya Wak. Asasi apa namanya, hak asasi manusia, nggak boleh ngeliatin ijazah. Pokoknya kalian ngapain sih kepo-kepo ijazah orang, heran deh. Wih, nggak usah kepo-kepo lah ijazah Pak De, Pak Jokowi, nggak boleh gitu dong kalian. Udah Pak De, nggak usah dikasih tahu, biarin aja. Ya, kita lihat sendiri perwujudan asli Ternak Mulyono, seorang boti yang berusaha untuk membela junjungannya mengenai persoalan ijazah palsu ini. Kita mendengarkan apa yang menjadi statementnya. Saya kira memang di luar nalar dan Mulyono maupun ternaknya sangat bahagia jika negeri ini sedang dilanda kekacauan seperti ini. Ternaknya Mulyono, semakin terjadi kekacauan di negeri ini semakin bahagia. Kita lihat sendiri apa yang menjadi statementnya tadi ini, sangat-sangat miris. Kok bisa warga negara Indonesia mempunyai pola pikir yang seperti ini? Sangat-sangat menyedihkan. Pantas saja selama kepemimpinan Pak Mulyono, Indonesia dibuat amburadul, utang di mana-mana, utang semakin menumpuk dan janjinya tidak ada yang terrealisasikan. IKN mangkrak karena kita lihat sendiri kualitas dari ternaknya, kualitas dari pendukungnya. Selain dia boti, pola pikirnya juga rusak. Aduh, ngeri. Untuk itu, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu. Dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar dari netizen ini. Andainya pengadilan nanti memutuskan asli, kalian mau bicara apa lagi? Lah kok nanya kayak orang bodoh aja. Ini kadang-kadang ternaknya rada-rada semua. Kaitannya kayak gitu nanya. Ya kalau memang udah diperlihatkan nantinya di pengadilan kaitannya dengan keaslian, ya udah clear, nggak mempermasalahkan lagi. Justru nantinya kalau mempermasalahkan lagi sama aja kita ya terjerumus kaitannya dengan ya masalah hukum gitu ya. Ya karena kalau udah diperlihatkan ada keasliannya, kita masih nggak percaya, masih nuduh-nuduh, ya nantinya ada delik pidananya pasti ya kayak fitnah atau pencemaran tuh ya. Tapi kalau sebelum diperlihatkan, belum tahu hasil entah itu asli atau palsu, seharusnya jangan lapor sana lapor sini. Laporin pihak yang mencurigai gitu ya, yang seakan-akan menuduh itu jangan. Kalau justru melaporkan pihak yang seakan-akan kayak nuduh karena ya ada kejanggalan, ya itu cara-cara yang nggak bagus ya, cara-cara yang nggak bagus tuh. Kecuali kalau udah diperlihatkan ya ternyata benar asli, tapi masih saja nuduh-nuduh gitu ya, nah itu baru dilaporkan karena ada unsur melawan hukumnya ya, ada delik hukumnya kaitannya fitnah sama pencemaran itu. Tapi ya biarlah, ya memang semuanya rada-rada semua. kayak ya pembela dan ternak-ternaknya kayak gitulah ya. Jadi ya akal pikiran sehatnya nggak dipakai lah, secara logikanya nggak dipakai gitu tuh. Cuma karena ya faktor apa namanya itu ya, tanpa risiko nyari aman lah, udah pasti gitu ya. Kalau melaporkan pasti pihak yang dilapor pasti ya itu pasti akan diproses, tapi ya ada keyakinan lah ya. Itu jeleknya di situ, buruknya di situ dalam segi penegakan hukum, seakan-akan ya kayak pilih kasih lah, pilih kasih. Kalau pihak yang kontra cepat, tapi kalau pihak yang pro boro-boro diterima juga enggak laporannya. Ya itulah ya. Ya pastinya nih ya ditegaskan kalau memang nantinya di pengadilan ya udah diperlihatkan ya ternyata asli, ya udah clear, nggak ada permasalahan.
pastinya ya buat netizen tuh yang selama ini ya mempermasalahkan ya lewat konten atau lewat komentar-komentarnya gitu ya, terutama saya tuh ya, tunggu aja nanti hasil dari pengadilan gimana gitu ya. Jadi jangan banyak tanya, kalau orang banyak tanya berarti itu orang bodoh. Sebenarnya yang ingin saya suarakan ini adalah tentang bagaimana yang seharusnya. Kadang terlalu idealis memang, karena ya negara kita ini kan sudah jauh dari idealisme. Sebagai negara demokrasi sejak diperintah Mulyono, bohongan demi kebohongan seakan dianggap biasa, demi kepentingan politis, katanya strategi katanya. Padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik beberapa pasal secara tegas melarang pembuatan informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan. Berharap kepada wakil rakyat, bukan pilihan. Mereka cuma butuh suara saat pemilihan aja. Selebihnya ya bodoh amat. Sudah lebih dari 10 tahun dibohongi. Kenapa fanatismemu itu kepada keluarga Mulyono nggak luntur? Padahal semua gerik-gerik kebijaksanaannya kan hanya untuk kemajuan keluarga dan kroninya tuh. Era digital kan boleh, semuanya boleh bersuara. Bahkan slogan no viral no justice ini kan justru jadi trending topik ya. Semua orang yang paham boleh mengkritisi dengan caranya masing-masing, asal tidak menghina atau merendahkan. Nah, ketika kasus ijazah palsu ini muncul, pendukung setia selalu berkomentar, ngapain ngurusin ijazah? Lah, kalau saya jawab sebenarnya simpel. Anak-anak kalian itu ndak usah sekolah pinter-pinter, ndak usah kejar prestasi sana-sini. Kalau perlu nggak usah sekolah. Toh ijazah kan bukan hal yang penting toh. Untuk bisa jadi orang sukses dan menjadi pejabat, cukup setiap hari nyembah Mulyono dan Fufu Fafa. Di rumah pasang gambar Mulyono sekeluarga, biar cintanya tidak luntur. Yang penting kalian dekat dan lekat dengan keluarga Mulyono. Niscaya nanti akan berhasil menjadi pejabat tanpa sekolah dengan benar. Bagaimana? Mau dicoba mulai sekarang? Atau berkomentar, anak abah, anak banteng, pasukan sakit hati? Atau mau pakai template komentar yang lain ya monggo silahkan. Suwarno, beliau ini adalah kakak tingkatnya Pak Jokowi di UGM. Jadi, aduh, izin sedikit nih, abang ini nggak paham konten, nggak tahu permasalahan, nggak tahu duduk perkara. Saya rasa pengakuan macam itu bang, narasi ini namanya apa namanya itu, teman kuliah Jokowi, seangkatan lah segala macam. Bahkan rektor saja itu sudah mengeluarkan statement membela Jokowi bahwa benar dia kuliah di UGM. Itu sudah cukup bang. Dan itu bukan permasalahannya di situ. Kalau macam-macam itu orang mengaku, ribuan orang pun bahkan mengaku itu seangkatan Pak Jokowi, itu nggak ada gunanya bang, nggak fungsi kalau ijazahnya nggak ditunjukin. Itu masalahnya bang. Itu yang jadi masalah. Bolehlah mengadakan seremoni itu ini teman Jokowi, dosen-dosen mengaku dosen pembimbing. Ini konteksnya itu ijazah aslinya itu tak ada bang, belum ada. Nah itu yang beredar itu ya kan, yang beredar di medsos, diuji forensik sama ahlinya kan, itu dinyatakan palsu. Emang kelihatan palsu itu, orang nggak usah diuji juga, orang awam juga tahu itu. Itu masalahnya bang. Jadi yang asli mana? Itu idealnya nih, biar selesai masalah ini nggak berlarut-larut. Yang asli unjukin, diuji sama yang pakarnya. Benar asli, udah selesai masalah bang. Ini politik ini bang. Itu yang uji-uji itu kan lagi dilaporin ke Baris-Krim Jakarta itu kan, Polda Jakarta kan. Ini kejar-kejaran sama yang sidang di Surakarta saya rasa itu bang. Kalau nanti ini modusnya sama dulu sama Habib Rizik, sama Gus Nur, sama Babang Tri itu nanti Roy Suryo di penjara dulu,
Bukti belakangan itu ya di pengadilan Surakarta gugur kan, bubar itu yang sidang di Surakarta. Itu bang masalahnya.